Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Di Antara Suami dan Baby Sisterku. Kisah ini menceritakan tentang seorang suami yang nekat melakukan hubungan gelap dengan seorang wanita muda cantik yang tak lain adalah baby sister dari anak-anaknya sendiri. Hal ini diketahui oleh sang istri setelah mendapati beberapa bukti nyata atas kelakuan bejat mereka selama ini. Sebelumnya, Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Kiara baru saja pulang dari dinas luar kota ketika sebuah pemandangan di kamar Murni, asisten rumah tangga yang tinggal bersamanya, membuatnya terpaku. Saat hendak mencari kunci gudang, ia menemukan sebuah benda pipi dengan 2 garis samar di laci Murni. Jantungnya berdegup kencang. Itu adalah tespek. Apa yang dilakukan Murni dengan alat itu? Bukankah dia belum nikah? Kiara buru-buru menutup laci dan keluar dari kamar sebelum Murni dan anak-anaknya, Seva dan Kayla, masuk ke rumah. Anak-anak langsung memeluk Kiara dengan antusias setelah 2 hari tidak bertemu. "Mama sudah pulang, hore!" seru Seva. Kayla meminta minum dan Murni segera mengambilkan segelas air. Dari kejauhan Kiara memperhatikan tubuh Murni yang terlihat lebih berisi, terutama di bagian perut. Astagfirullah, apa mungkin dia hamil, pikirnya. Sore itu berlalu dengan pikiran Kiara yang kalut. Malam harinya suaminya Mas Hendra pulang kerja dan menyapa hangat. Namun Kiara merasa ada sesuatu yang berbeda. Keesokan paginya Kiara menyelinap masuk ke kamar Murni lagi dan mengamati. Tespek itu lebih seksama. Garis samar di sebelah garis tegas membuatnya semakin bimbang. Kiara mulai mencari jawaban. Ia meminta bantuan Yusri, pembantu yang bekerja harian di rumahnya, untuk mengawasi gerak-gerik Murni. Setelah 2 hari, Yusri melaporkan bahwa tidak ada yang mencurigakan, kecuali satu hal. Yono, supir tetangga, pernah menitipkan martabak untuk Murni. Informasi ini membuat Kiara semakin curiga. Ia juga mendapat kabar bahwa Mas Hendra sering pulang ke rumah di sela-sela jam kerjanya, sesuatu yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Malam itu, Kiara terbangun mendapati Mas Hendra duduk sendirian di ruang makan, merokok dengan ekspresi yang sulit diartikan. Lampu kamar Murni yang menyala menambah kegundahan Kiara. Pagi-pagi sekali, Kiara melihat Murni mandi di jam yang tidak biasa. Hal ini mengingatkannya pada nasihat ibunya agar tidak membiarkan ART tinggal serumah. Nasihat itu kini terasa seperti sebuah peringatan yang nyata. Hari berikutnya, Kiara kembali menemukan sesuatu yang mengejutkan. Pil KB di kamar Murni. Mungkinkah pil itu milik orang lain? Tapi rasanya mustahil. Semakin banyak tanda-tanda yang Kiara temukan, semakin ia yakin bahwa Murni menyembunyikan sesuatu. Puncaknya terjadi ketika Kiara menemukan sebuah alat kontrasepsi bekas di tempat sampah dapur. Ia mengambilnya dan menyimpannya sebagai alat bukti. Amarah dan rasa sakit bercampur jadi satu. Malam itu dari balik tirai jendela, Kiara melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Mas Hendra dan Murni berdiri berdekatan di dekat mobil. Murni tersenyum dan mengecup pipi Mas Hendra. Kini Tiara tahu, semua petunjuk mengarah pada satu pelaku. Ia merasa dihancurkan oleh 2 orang yang sangat ia percayai. Dengan hati yang remuk, Kiara bertekad untuk mengungkapkan semuanya. Ia tak akan tinggal diam. Pertarungan untuk keadilan dan kebenaran baru saja dimulai. Itu Mas Hendra dan Murni. Iya, itu mereka. Kiara masih bisa mengenali wajah mereka meski temaram dari balik kaca mobil. Murni nampak tersenyum ke arah Mas Hendra, lalu mengecup pipi Mas Hendra. Jantungnya seketika berdebar hebat menyaksikan pemandangan itu. Jadi tespek pil KB dan alat kontrasepsi itu. Kini pikirannya mengarah ke satu orang pelaku, Mas Hendra. Kiara mundur perlahan, berjingkat menuju kamar. Tubuhnya bergetar hebat. Napasnya tersengal. Air mata mulai berjatuhan tak terkendali. Ia bekap mulutnya agar tak mengeluarkan suara dan segera pergi ke kamar mandi lalu mengucinya. Jadi benar dugaannya.
Di antara mereka ada hubungan terlarang yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Sangat keterlaluan apa yang mereka lakukan di rumah ini. Bahkan ketika sedang berada di rumah. Tak bisa Kiara bayangkan apa yang sudah terjadi ketika ia sedang tidak ada di rumah. Mungkin sudah puluhan alat kontrasepsi yang dibuang tanpa ia pernah menyadarinya. Baik Kiara, cukup menangisnya. Berpura-pura tak tahu adalah jalan terbaik yang harus kupilih. Setidaknya saat ini, terlalu dini jika harus melabrak mereka berdua sekarang. Aku tak bodoh. Lebih baik kukumpulkan semua bukti agar ketika aku siap membuka semuanya, mereka tidak akan bisa mengelak lagi. Gumamnya dalam hati. Percuma rasanya jika saat ini ia mencegah hubungan mereka. Toh mereka berdua sudah terlanjur berbuat sejauh itu. Tidak ada gunanya. Yang terpenting saat ini Kiara hanya perlu menguatkan dirinya, berpikir bahwa semuanya baik-baik saja, dan tetap bisa tersenyum ceria, seolah tak ada apa-apa di depan anak-anaknya, juga mereka. Senin siang Kiara memulai aksinya. Ia kenakan masker agar tak dikenali, mengintar rumah dari kejauhan menanti Mas Hendra datang. Iya, setelah hari Minggu libur, feelingnya dia akan datang ke rumah siang ini. Benar, tak perlu menunggu lama. Mobil Mas Hendra terparkir di depan rumah. 5 menit Kiara segera menyelinap masuk ke halaman rumah, lalu bersembunyi di balik jendela kamarnya sendiri. Adek, kakak, tonton kartun dulu ya. Mbak Murni mau bersihin kamar mandi, ucapnya. Lalu terdengar pintu ditutup, pintu kamar Kiara. Gimana? Aman mas, anak-anak kalau lagi nonton kartun anteng, jawab Murni. Apa mas? Jadi dia bahkan sudah memanggil Mas Hendra dengan sebutan mas. Tak terbayang, mungkin sudah puluhan bahkan ratusan kali kebersamaan mereka dalam buai cinta terlarang, sehingga sudah tanpa canggung-canggung lagi Murni menyebut suami Kiara dengan panggilan mas. Naudzubillah. Ayo sayang, kita gak punya banyak waktu. Sayang, itu suara Mas Hendra. Ternyata semudah itu ia menyebut sayang kepada wanita lain. Kupikir selama ini cuma aku satu-satunya wanita yang mendapat sebutan spesial itu. Dibohongi habis-habisan ternyata aku, gumam Kiara dalam hatinya. Terdengar Murni tertawa-tawa kecil, mungkin sedang digoda oleh Mas Hendra. Hanya perlu menunggu 3 menit sampai kemudian Kiara sudah mendengar suara yang menjijikan itu. Suara Murni terdengar begitu menggoda. Sudah lihai dan tahu gimana membuat lelaki terbuai rupanya gadis belia itu. Darahnya mendidih, emosinya menggelelak menyaksikan sendiri permainan ranjang. Suami yang awalnya begitu ia cintai dengan seseorang, wanita kampung tak tahu diri. 7 tahun menikah, Kiara baru mengenali siapa orang yang ia nikahi. Dan Murni, ART yang sudah ia anggap seperti keluarga sendiri itu, ternyata dia lebih memilih menjadi perusak rumah tangganya. Tapi tenang saja, Kiara tidak menyia-nyiakan apa yang sudah ia saksikan. Semua sudah terekam dalam kamera yang ia pasang di dalam kamarnya. Sepekan berlalu, hari Minggu Kiara dan Mas Hendra biasanya mengajak anak-anak jalan ke mall. Tapi kali ini ia tidak berminat mengajak mereka jalan-jalan. Mah, kelihatannya mama capek. Kalau gitu biar papa sama anak-anak yang pergi. Kasihan mereka bosan di rumah. Mas Hendra berinisiatif. Kiara hanya bergumam. Oh, tapi papa ajak Murni mah. Nanti di area bermain takut anak-anak jatuh kalau nggak ada yang jaga. Soalnya papa di sana sambil meeting sama rekan bisnis, nggak bisa fokus jagain anak. Ucapnya. Dek, perasaannya tiba-tiba tak enak. Kalau dulu Kiara tak akan curiga dengan perkataan Mas Hendra seperti ini, sekarang ia tak bisa mengabaikan semudah itu. Baiklah, ia telepon salah seorang rekan yang bisa Kiara percaya setelah mobil melaju meninggalkan rumah. Tolong mata-matai mereka, Zak. Aku percaya kamu, ucapnya. Suara di seberang sana paham dan menyanggupi permintaannya. Di rumah sendiri ia memanfaatkan untuk meminta petugas CCTV datang. Beruntung mereka bersedia gerak cepat. Dipastikan hanya dalam hitungan kurang dari 1 jam, CCTV terpasang sempurna di titik-titik strategis. Kiara rela membayar mahal memasang CCTV yang sangat kecil dan tersembunyi, sehingga tak akan pernah ada yang curiga bahwa di rumah ini terpasang beberapa kamera CCTV. 15 menit mobil di dalam mall. Kiara dapat kiriman video berdurasi 10 detik. Mobil Mas Hendra pergi meninggalkan mall. Mereka pergi berdua. Anak-anak tidak ikut, Bu. Anak-anak ada di arena bermain tapi dijaga seseorang. Dia seorang wanita berusia 40-an.
Mungkin sudah terbiasa dibayar oleh Pak Hendra. Kelihatannya anak-anak sudah kenal dekat. Mereka enjoy dan tidak merasa kehilangan Murni dan ayahnya. Lalu, kamu di mana sekarang, Zah? Sedang terus mengikuti mereka, Bu. Pastikan kamu jaga jarak dan jangan sampai terlihat mencurigakan, pesan Kiara. Tenang, Bu, aku pakai motor, temanku yang nyetir. Kami pakai masker, jaga jarak, mereka tidak akan curiga, balas Reza. Good, thanks, Zah. Kiara menanti detik-detik selanjutnya dengan hati yang teriris. Menyadari mereka sudah begitu dekat dan sejauh ini membohonginya. Mas Hendra yang ia kenal lelaki tampan, mapan, humoris, penuh kasih sayang dan romantis. Kiara tak menyadari satu hal, bahwa dia juga liar. Selama ini ia meyakinkan diri bahwa Mas Hendra hanya lelaki yang pintar menyenangkan lawan bicaranya. Sehingga chat-chat yang ia baca atau dalam pembicaraan-pembicaraan yang didengar dengan lawan jenisnya, ia sering memuji sekedar untuk menjadi sosok yang menyenangkan. Tapi Kiara tak pernah melihat ia berbuat lebih. Atau akunya saja yang bodoh, pikirnya. Baru dengan murni Kiara menyadari bahwa ia ternyata sudah sejauh ini. Seleramu rendah, Mas. Seorang pembantu kamu makan juga. Membayangkan ia pernah bermain dengan wanita itu, lalu juga meminta jatah kepadaku, membuat Kiara benar-benar mual. Reza mengirim sebuah video lagi. Ia lihat mobil silver bernopol jelas milik Mas Hendra memasuki pekarangan sebuah hotel melati. Ya Rob, jadi mereka pergi ke hotel. Dada Kiara bergemuruh hebat, hingga gawai yang ia pegang ikut bergetar lalu terjatuh. Untuk apa mereka masuk ke hotel itu, kalau bukan untuk memuaskan nafsu binatang mereka? Iya, binatang. Karena mereka layaknya hewan yang begitu mudahnya menumpahkan birahi kepada yang bukan pasangan halal. Satu video masuk lagi. Kali ini menampilkan Murni yang bergelayut manja di bahu Mas Hendra yang berjalan menuju lobi hotel. Mereka berdua memakai masker. Jelas Mas Hendra tak ingin gegabah diketahui orang yang bisa saja mengenalinya. Tapi kalian gak akan bisa bersembunyi dari Kiara kali ini. Benar-benar tak tahu malu. Murni, 2 tahun setengah dia di rumah ini. Selama itu pula, Kiara masih menganggapnya gadis lugu. Meski dia terlihat sedikit kemayu dan manja, ia maklum karena Kiara pikir dia masih muda, seperti anak remaja pada umumnya yang energik. Kerjanya menjaga anak-anak sebenarnya bagus, sehingga Kiara tak segan membelikannya pakaian dan apapun ketika ia sedang berbelanja untuk anak-anak. Terlalu sayangnya Kiara sama dia, sampai rumah orang tuanya di kampung jadi sedikit lebih layak karena direnovasi menggunakan uang Kiara. Ternyata begini balasannya, ribuan runtukan keluar dari mulut Kiara. Gak apa-apa, kamu meruntuk dalam diam, bersabar sedikit, jangan buru-buru dan gegabah. Semua akan terbongkar sangat indah nanti, bisik hati Kiara. Video selanjutnya sudah jelas. Mereka keluar hotel dengan sedikit terburu-buru, lalu kembali menuju mall di mana anak-anak bermain, dan pulang ke rumah berakting seperti tidak pernah terjadi apa-apa dengan mereka. Mama! Anak-anak Kiara berlarian keluar mobil memelukku. Gimana tadi mainnya? Senang, Nak? Kiara kecup pipi si kecil. Senang, Mah. Aku belum bosan, masih ingin main lagi. Wah, seru berarti. Iya mainnya? Diajakin Mbak Murni naik apa tadi? Murni yang sedang mengeluarkan perbekalan dari dalam mobil terkesiap gerakannya terhenti. Sama Mbak Surti, Mah. Yang ajakin main namanya Mbak Surti, jawab Seva. Murni langsung berpaling ke arahnya. Kiara pura-pura tak melihat reaksinya. Oh, Mbak Surti, siapa itu, Nak? Tanya Kiara lagi. Itu Bu, teman saya pas ketemu di sana tadi. Jadi dia nemenin saya jaga Kak Seva dan Dek Kaila. Murni langsung menyambar jawaban. Oh gitu. Kiara tetap menjawab seperti tak mengerti apa-apa. Mas Hendra yang sedang menutup pintu mobil sekilas meliriknya. Iya Mah, tadi Mbak Murni kan katanya mau ke toilet. Jadi kita main lama banget sama Mbak Surti, ujar si sulung. Murni tercekat, nampak berpikir pupil mata itu berayun ke kiri. Maaf Kak Seva, Mbak tadi sakit perut jadi lama deh karena pup dulu. Ia lantas berekspresi lucu. Sontak membuat 2 buah hati Kiara tertawa terkekeh-kekeh. Kedua anak itu memang suka sekali kalau dihibur dengan gaya-gaya badut. Oke Murni, kali ini kamu selamat. Karena tak mungkin aku mengorek durasi pada anak kecil.
Tapi semua bukti perselingkuhanmu dengan Mas Hendra sudah ada dalam genggamanku, gumam Kiara dalam hatinya. Kiara lantas masuk ke mobil. Dari belakang Murni tiba-tiba berlari menyerobotnya, mengambil sebuah plastik kecil dengan terburu-buru. Isi dari plastik itu akhirnya berjatuhan ke lantai. Sabun, odol, dan sikat gigi berwarna putih terbungkus. Kiara ingat betul nama hotel yang tertera pada bungkus itu. Sama persis seperti yang terbacanya dalam video yang Reza kirim tadi. "Dapat dari mana itu, Murni?" kata Tiara dengan mata memicing. Murni terkesiap, wajahnya langsung terlihat bias. "Kalau belum bisa bersandiwara dengan sempurna, jangan coba-coba mengganggu rumah tanggaku, Murni," bisik hati Tiara. Tentu ia tidak akan melontarkan kata-kata itu sekarang, belum waktunya. Bu, saya dapat dari Nemu," ucap gadis berhidung bangir itu gugup. "Nemu?" Tiara menatap matanya tajam. Iya Bu," ia sedikit membuang muka, merasa terintimidasi. "Murni, harusnya kamu tenang saja. Bukankah anggapanmu aku tak tahu affairmu?" Batin Kiara semakin tak sabar. "Nemu di mana?" desak Kiara. Murni berpikir lama. "Kamu kenapa, Murni?" tanya Kiara datar tapi dengan tatapan curiga. "Apa, Murni?" Mas Hendra yang sudah di dalam rumah datang menghampiri. "Oh, itu punya temanku mah. Ketinggalan di mobil kali," ucapnya santai. Oh iya, maksud Murni menu di mobil. Murni pikir kan gak dipakai bapak, jadi Murni mau pakai buat di kamar mandi Murni, jawabnya. Ia melepas napas terlihat lega. "Waduh, kayak kurang sabun aja kamu. Pakai barang ginian, stok sabun, odol di lemari juga kan banyak. Tinggal ambil aja lo, Murni." Kiara tertawa kecil, berusaha menghilangkan ketegangan hati Murni yang tadi sengaja ia buat. Iya Bu." "Selamat Murni, kali ini kamu lolos. Akting dan kecerdasan Mas Hendra memang tak bisa diragukan lagi," batin Kiara menggerutu. "Ya sudah, yuk masuk," ajak Mas Hendra. Ia merangkul bahu Kiara mesra, membimbing masuk. Tapi angin telah memberitahunya tubuh Mas Hendra tercium bau sabun seperti seseorang yang habis mandi. Kiara memasukkan plastik berisi sabun hotel dan sebagainya tadi ke dalam kotak brankas, lalu menguncinya. Pukul 9 malam, Kiara sedang menonton film pada saluran TV kabel di ruang tamu. Anak-anak sudah tertidur 30 menit yang lalu. Mas Hendra datang menghampiri. Ia mencium kepala Kiara dari belakang, lalu ikut menonton di sebelahnya. "Belum tidur, Mas?" "Sebentar lagi, nunggu kamu masuk kamar, Dek." "Ya tidur duluan aja, aku masih mau ngerampungin ini film." Mas Hendra justru membelai pipi Kiara hingga turun ke tengkuk leher. Kiara tahu, ia sedang memberi isyarat, tapi ia sedang tak ingin meladeninya. Membayangkan saat itu, ia berdua bersama Murni saja membuatnya menjadi begitu membenci Mas Hendra. "Anak-anak kita sekarang makin lucu-lucu ya, Dek?" "Ya tentu, dan semakin dewasa, aku selalu melihat perbuatan yang dilakukan kedua orang tuanya juga akan meniru entah itu baik atau buruk." "Iya, makanya Mas gak mau kehilangan momen saat mereka masih kecil begini. Mas selalu ajak mereka main kemanapun kalau sempat. Tapi masih ada yang kurang bagi Mas, Dek." Apa?" "Mas ingin punya anak laki-laki." "Mas, bukannya kita sudah sepakat anak 2 cukup?" "Iya, tapi setelah Mas pikir-pikir, nambah 1 lagi. Bisalah, sekarang penghasilan Mas juga kan sudah lumayan gede. Kita kan juga belum punya anak laki-laki." Apa maksud Mas Hendra tiba-tiba kepikiran ingin punya anak lagi? Apakah maksudnya ia ingin aku pelan-pelan mau menerima kehamilan Murni? "Enggak, Mas, enggak akan." Batinnya menggerutu tak karuan. "Belum tentu lahir anak ketiga itu laki-laki, Mas. Kalau perempuan lagi, apa Mas mau? Aku sudah males hamil, pekerjaanku juga semakin menyita waktu sekarang. Ditambah akhir tahun ini aku akan diangkat jadi kepala cabang, pastinya makin sibuk." Mas Hendra menghela napas cepat, mungkin kesal. "Kayaknya aku akan ambil 2 orang pengasuh anak berpengalaman dari yayasan aja ke depan, Mas. Kan penghasilan kita sudah cukup. Mungkin Murni mau kupulangkan, biar anak-anak kita makin pinter kalau yang jaga adalah orang yang selain bisa mengasuh, merawat juga mendidik." Mas Hendra sedikit bereaksi, tapi Kiara yakin dia kaget. Hanya saja tak ingin Kiara curiga. "Mas rasa Murni cukup pintar ngajarin anak kita, Dek? Kasihan kalau dia nggak salah apa-apa dipulangkan.
Kalau mau cari satu lagi aja yang seperti Murni, tapi yang pulang pergi. Nah kalau gini Mas setuju. Kenapa Mas? Mas keberatan Murni aku pulang kan? Kiara menatapnya tajam. Ia belingsatan tapi mencoba tenang. Ya bukan gitu dek. Murni kan sudah lama di sini, sudah cocok dengan anak-anak. Kasihan anak-anak kalau harus pisah dengan Murni. Kamu yakin banget kalau Murni cocok sama anak-anak? Anak-anak aja ditelantarkan gitu di area bermain kemarin. Dia berani-beraninya menitipkan anakku sama orang lain yang gak aku kenal. Dan itu lama loh. Kamu gak cek Mas? Kemana saja dia? Atau jangan-jangan pergi sama kamu? Kiara menatap tajam mata Mas Hendra sekali lagi. Ia menatap lama dan mencecar dengan pertanyaan seperti itu. Mas Hendra gugup. Ia lekas membuang muka ke arah televisi di hadapan mereka. Kan sudah Mas bilang, Masnya meeting sama rekan bisnis. Ya mungkin bener deh, dia ke toilet. Namanya juga orang sakit perut kan? Kamu yakin dia pergi ke toilet? Gak ke tempat lain? Kamu yakin Mas? Pertanyaannya sudah bukan lagi menekannya, tapi ke mengintimidasinya. Kamu ini kenapa sih dek? Kok marah-marah? Mas Hendra mulai emosi. Ya jelas marah. Kalau kamu murni gak salah, jelas-jelas salah. Gak tahu jawab sama tugasnya gitu. Udahlah, aku akan pulang ke dia Mas. Rotak. Dari arah belakang ada suara benda jatuh. Sontak Kiara menyibak tirai kaca. Murni sudah berdiri di belakang mereka dari jarak 2 meter. Lalu dia masuk kamar dan menutupnya dengan keras. Tuh dek, Murni marah. Maksud kamu? Kalau Murni marah kenapa? Kamu kok kayak takut Mas? Aneh kamu. Kiara terus mencoba memancing reaksi lelaki yang di sampingnya itu. Kiara tahu, dia sudah tidak fokus. Pertama, dia emosi jadi tidak dapat jatah darinya malam ini. Kedua, dia kaget melihat gelagat Murni marah, karena pastinya dia juga tidak akan dapat jatah dari Murni. Sementara Kiara, bukan hanya saat ini tidak akan memberikan jatah itu padanya, mungkin selamanya, sampai Kiara berhasil menunjukkan semua bukti, lalu menggugat cerai. Iya, untuk apa meladeni lelaki pezina yang hukum Islamnya jelas, dirajam 100 kali hingga ia mati? Kiara ingin lihat bagaimana nanti reaksinya, karena ia tahu persis dia lelaki yang hampir tiap malam meminta. Kiara sudah hilang selera menonton. Ia matikan televisi, lalu masuk kamar tidur memeluk anak-anak. Pukul 1 malam ia terbangun. Lagi terdengar suara-suara yang membuatnya membuka mata tiba-tiba. Entah belakangan ini mungkin tidurnya tak nyenyak, sehingga mudah sekali terbangun. Ia bangkit berjalan ke bedroom untuk buang air kecil. Ia melirik kasur sebelahnya. Mas Hendra tidak ada. Tidak ada atau memang sedari tadi belum masuk kamar. Kiara keluar kamar. Sampai di depan pintu samar-samar ia mendengar suara tangisan. Siapa tengah malam begini ada wanita menangis? Ia menajamkan pendengaran. Sepertinya dari arah ruang makan. Apakah Murni menangis? Lekas ia berjalan ke arah suara tangisan. Benar, suara itu datang dari kamar Murni. Murni sedang menangis. Ada suara seorang laki-laki di kamar itu. Terdengar seperti sedang menenangkannya. Dek, jantungnya berdenyut kuat. Kiara tak berharap itu suara Mas Hendra. Ia langkahkan kaki perlahan. Di depan pintu kamar Murni terlihat pintunya terbuka sedikit dan lampu masih menyala. Ia tajamkan pendengarannya kembali. Kamu yang sabar dulu Murni. Hentikan tangisanmu. Mas kan juga sedang berusaha. Berusaha kan gak langsung sekali jadi. Butuh waktu. Jangan sampai kamu nangis. Nanti ada yang bangun. Itu suara Mas Hendra. Ia terus menasehati dan menenangkan Murni di antara tangisannya. Pokoknya aku gak mau kalau harus pulang kampung Mas. Lekas akui aku di depan istrimu dan orang tuamu. Kalau aku juga istrimu, aku gak mau kayak gini terus lamanya. Apa? Murni minta pengakuan sebagai istri. Jadi Murni sudah dinikahi Mas Hendra. Kali ini otak Kiara benar-benar mendidih. Seperti sebuah magma yang siap diledakkan kuat-kuat ke angkasa. Ia bahkan tak mampu lagi mencerna kata demi kata yang sedang mereka bicarakan saat ini. Yang ia pahami, mereka berdua ternyata tidak hanya menjalin sebuah affair, tapi sudah menikah. Kiara berbalik, berlari menuju kamar tamu paling ujung, lalu menguncinya dengan meluapkan semua emosi agar bisa meredamnya lebih cepat. Ia benar-benar dibohongi oleh suaminya sendiri. Entah sudah sejak kapan hubungan itu dimulai dan sejak kapan mereka menikah. Ia benar-benar tidak tahu. Canggih sekali akting mereka.
Sampai Kiara mengetahui keberadaan test pack itu dan baru menyadari ada yang tidak beres di rumahnya. Ia pikir kecurigaannya kepada Murni tidak akan mengantarkannya pada sebuah fakta sejauh ini. Gila, suaminya sendiri berselingkuh di dalam rumahnya, di mana ada anak dan istrinya berada. Seleranya begitu rendah, hanya berani berselingkuh dengan seorang pembantu cantik. Kiara mengusap air matanya dengan kasar. Tak perlu ada kesedihan berlarut untuk membuat pengkhianatan dari seorang pecundang. Kiara pergi ke kamar, mengambil gawainya dan menekan tombol pengambilan video. Ia merekam wajahnya sendiri yang sudah sembab dengan air mata. Pukul 1:30 malam, jika video ini sudah sampai kepada siapapun yang melihat, berarti aku sudah rela membagikan kisah hidupku kepada siapa saja untuk dijadikan pelajaran. Jangan pernah percaya kepada suami kita 100%, sesetia apapun dia, sesayang apapun pada istri dan anak-anak. Sisakan ketidakpercayaan padanya beberapa persen untuk sebuah kewaspadaan. Dan jangan pernah membiarkan suami tinggal berdua dengan seseorang yang bukan mahramnya, terutama seorang ART muda yang bisa saja dia tak tahu diri. Kali ini ku ajak kalian melihat sebuah fakta rumah tanggaku. Lalu ia biarkan kamera tetap merekam aksinya berjalan menuju kamar Murni. Masih terdengar sama, Murni masih menangis dan sedang terus dibujuk oleh lelaki bejat itu. Bedanya, kali ini pintu sudah tertutup rapat. Hanya saja ia masih mampu mendengarkan suara mereka di tengah kesunyian malam itu. Suara Murni pasti akan jelas terdengar oleh rekaman video gawainya, yang kebetulan ia pilih mampu merekam suara sebising apapun menjadi terdengar jelas dan jernih. Sudah sayang, jangan nangis lagi ya, nanti cantiknya hilang, ujar lelaki itu lembut. Kiara mengarahkan kamera ke atas pintu. Semoga saja kamera ini masih mampu merekam adegan di dalamnya. Ia membekap mulutnya sendiri, menahan isak yang sesekali masih muncul. Tapi mas janji ya, janji adalah hutan mas. Gak kasihan tah sama Murni yang lagi isi anakmu ini. Nada suara Murni benar-benar berbeda. Pantas saja suami Kiara tergoda. Benar-benar ular. Iya sayang, mas janji. Jawaban yang memuakkan dari lelaki biadab yang sayangnya dia adalah papa dari anak-anak Kiara. Terdengar suara lampu dimatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Kiara terus menghitung dalam hati tanpa henti, hanya agar ia mampu bertahan dan siap mendengarkan yang terjadi selanjutnya. Ya Rob, wanita itu lagi, gumamnya. Kiara membekap mulutnya sendiri kencang-kencang kembali. Terlalu menahan tangis sesekali suaranya keluar. Kesakitan hatinya sungguh luar biasa saat itu. Hingga pada hitungan ke-90, ia tak sanggup lagi mendengar suara yang makin bersahut-sahutan itu. Memilih untuk berbalik ke kamar bersama anak-anak. Ia menangis memeluk kedua bahu anaknya. Ia tahu, harusnya tidak ada tangisan lagi, tidak ada kesedihan lagi. Tapi ternyata ia tetaplah wanita yang cengeng. Tapi Kiara pastikan ia kuat, ia tak rapuh. Ia masih mampu menjalani esok hari dengan baik-baik saja. Ia lihat rekaman pada gawainya itu. Satu bukti tak terbantahkan ada dalam genggamannya. Ternyata rekaman gawai ini melalui lubang angin pintu kamar Murni berhasil menunjukkan jelas-jelas perselingkuhan kedua manusia keji itu. Terlihat adegan Mas Hendra sedang mengusap air mata Murni, membelainya juga. Adegan lain yang sangat tidak pantas dilakukan antara lelaki beristri dengan wanita lain. Iya, bagi Kiara hubungan mereka tetaplah suatu hubungan yang haram. Karena bisa dipastikan, Murni menikah dengan Mas Hendra bukan diwalikan oleh ayah kandungnya. Sebab tak akan mungkin ayahnya merestui. Kiara sangat kenal dengan Pak Jono. Beliau sampai sujud-sujud ketika rumah Murni yang awalnya berdinding geribik jadi berdinding semen 50%-nya. Jadi jelas, pernikahan Mas Hendra dan Murni adalah pernikahan tak sah, dan itu tak ada bedanya dengan hubungan yang haram. Pagi yang mendung, langit tampak gelap. Kiara duduk di meja makan sudah dengan pakaian kerja yang rapi. Mas Hendra duduk di hadapannya dengan wajah yang lesu. Mungkin dia lelah. Kiara mencoba menyikapinya sebiasa mungkin. Wajahmu sembab, Dek. Akhirnya ia menyapa Kiara. Ia diam saja. Dek, kok diam? 3 detik baru ku jawab. Iya, mungkin karena tadi aku mencoba memakai soft lens. Mungkin karena sudah jarang pakai, jadi air mata netes terus.
Alhasil sembab. Kiara menjawab dengan tak menatapnya. Mas Hendra diam. Kiara berharap lelaki tampan berwajah oval di hadapannya itu masih mempercayai ucapannya. Ia masih diam. Kiara meliriknya. Ia menatap Kiara. Mas ambilin obat tetes ya, biar agak enakan, ucapnya dengan nada prihatin. Gak usah mas, nanti juga sembuh. Mas khawatir iritasi, lagian obatnya dingin, jadi sembabnya juga bisa hilang. Ia bangkit membuka lemari obat. Mas Hendra memegang kepala Kiara perlahan, lalu membungkuk. Mendongak dan tahan ya dek. Cairan itu menetes 2 kali di setiap mata. Preng! Suara piring terjatuh. Kiara tersentak, lalu melonggok bebarengan ke arah Murni yang juga menatap Kiara dan Mas Hendra. Bisa dipastikan dia cemburu melihat adegan Kiara dan Mas Hendra barusan. Kenapa Murni? Tanya Mas Hendra. Murni hanya diam, lalu melengos dengan tatapan kesal. Kamu kenapa sih Murni? Kok aneh pagi ini? Tanya Kiara. Dia yang memecahkan piring tapi wajahnya musam seperti emosi. Kamu sakit Murni? Sudah, kalau sakit istirahat aja di kamar. Gak usah cuci piring. Kan itu kerjaan Yusri. Lelaki ini lembut berkata. Kiara yakin lelaki di hadapannya ini tak enak hati melihat istri mudanya itu cemberut karena cemburu. Ia masih diam. Sini Murni, kamu sarapan aja dulu. Sini duduk di sini sama-sama, ujar Kiara. Ia memang tak membeda-bedakannya sejak dulu. Sarapan pagi bersama Muri juga, anak-anak adalah hal biasa. Sayangnya pagi ini anak-anak belum bangun, mungkin sebentar lagi bangun lalu pergi sekolah. Sebenci apapun Kiara pada Murni, ia masih dalam rumah ini, menjaga anak-anaknya. Kiara juga mengkhawatirkan keselamatan Zeva dan Kayla seandainya ia gegabah dengan Murni. Tunggu saja, akan ada saatnya memuaskan pembalasan padanya nanti. Tiba-tiba Murni berlari ke kamar mandi, lalu mengeluarkan erangan seperti ingin muntah. Cukup lama Murni muntah-muntah. Mas Hendra menatap Kiara, dan Kiara menatapnya. Kiara ingin tahu apa reaksi Mas Hendra melihat Murni seperti itu. Di dalam kamar mandi, Murni masih terus berusaha mengeluarkan isi perutnya. Sesekali terhenti, sesekali berjackpot dan berhoyak lagi. Mas, tolong aku mual. Tolong aku mas, ucap Murni. Sontak aku kaget dan Mas Hendra langsung terperanjat kuat. Matanya membulat menatapnya sembari menelan ludah. Kiara menyedapkan kedua tangannya menatapnya tajam. Mati kamu mas, dalam hati. Kenapa mas, kok kaget begitu? Tanya Kiara dengan raut wajah penuh kebingungan. Iya mas kaget, dia manggil siapa sih? Jawab Mas Hendra dengan ekspresi tak paham sambil membentangkan kedua telapak tangannya. Kiara menghela napas. Dek, mas berangkat ke kantor dulu, ujarnya. Mas Hendra dengan cepat meninggalkan meja makan dan berjalan menuju garasi. Tak lama kemudian suara mobilnya terdengar melaju kencang, meninggalkan rumah. Kiara masih duduk di meja makan, menatap sisa sarapan yang masih hampir habis. Sambil menghela napas panjang, ia berpikir dalam hati, ternyata kau belum siap memperkenalkan Murni kepadaku mas. Itu sebabnya kamu hanya berani menjalin hubungan dengan seorang ART. Keinginanmu untuk memiliki istri lebih dari satu besar. Libidomu juga besar. Sayang, nyalimu ciut mas. Meski kini kamu sudah punya bisnis yang menghasilkan banyak uang. Tapi aku juga bukan wanita sembarangan yang kamu nikahi. Lalu seenaknya saja rumah tangga ini kamu mainkan demi memuaskan kebutuhanmu yang tidak ada habisnya. Tak lama kemudian, Murni memasuki kamar. Kiara bangkit dan mengambil minyak kayu putih yang terletak di sudut meja makan. Kiara memperhatikan Murni yang duduk ranjang kasurnya, mengganti posisi gawainya dengan cepat. Sepertinya baru saja membaca pesan seseorang. Siapa lagi? Kiara bertanya dalam hati. Kiara mengoleskan beberapa tetes minyak kayu putih ke leher Murni, kemudian melanjutkan percakapan. Kamu masuk angin ini Murni, nanti minta kerokin Yusri atau Siti. Makanya, jangan begadang terlalu malam. Kalau semalam ngapain aja nggak tidur? Kiara bisa melihat tubuh Murni menegang mendengar pertanyaannya. Sayangnya, wajah Murni menunduk, sehingga ia tak bisa melihat reaksi matanya. Nggak begadang kok bu, jawab Murni dengan suara pelan. Yakin nggak begadang? Semalam ibu sampai beberapa kali kebangun, dengar kamu kayak lagi ngobrol sama orang.
kata Kiara, semakin curiga. Tubuh Murni semakin meregang. Urat-urat di lehernya tampak mencuat, menandakan kecemasan. "Oh, cuma sebentar kok Bu, telepon mama di kampung," jawabnya gugup. "Malam-malam? Neng telepon orang tua? Jam 1-an loh," kata Kiara dengan nada tak percaya. "Ibu beneran dengar Murni teleponan?" tanya Murni curiga. "Iya, kenapa?" jawab Kiara, seolah mengalihkan perhatian. "Murni, pacar kamu siapa? Jono atau Tino?" Kiara mencoba untuk memancing kebenaran. Murni menahan napas, kemudian melepaskannya perlahan. "Kok diam? Apa dua-duanya pacar kamu?" tanya Kiara lebih lanjut, masih tidak puas. "Ibu," jawab Murni, terlihat sedikit kesal. "Loh, apa bapak juga pacar kamu?" Kiara menambahkan pertanyaan. Kali ini menatap Murni dengan tajam. Murni menunduk, seolah tak bisa menghindar lagi. "Terus kenapa tadi kamu manggil mas ke bapak? Manggil bapak?" tanya Kiara. Bertanya-tanya tentang kata-kata yang tadi Murni sebutkan. "Enggak kok Bu, tadi saya hanya lagi kalut aja, muntah-muntah, jadi manggil Mas Diono," jawab Murni dengan ragu-ragu. Kiara menatapnya tajam. "Yono siapa kamu? Pacar?" Murni mengangguk, meski masih tampak ragu. "Oh, jadi jelas ya, pacar kamu Yono. Hati-hati kalau pacaran, jangan terlalu jauh, apalagi sampai mau diajak begituan. Nanti hamil baru berabe, kalau dia gak mau bertanggung jawab." Kiara memberi peringatan tegas. "Enggak kok Bu," jawab Murni cepat. "Iya, soalnya ibu kaget, kamu mual muntah kok panggil mas. Ibu sampai heran, ibu kira kamu panggil bapak," kata Kiara. Masih belum puas, Murni menggeleng pelan, wajahnya kini terlihat lebih murung. Ternyata Murni tak berani jujur padanya. Mungkin karena ancaman dari Mas Hendra lewat pesan yang membuat Murni tak bisa berbicara apa adanya. Kiara melanjutkan percakapan. "Murni, kalau kamu pergi, jaga anak-anak di mall. Jangan sampai ditinggalkan lagi kayak kemarin ya. Dititipin Mbak Surti ya?" "Oh iya Bu, Surti ya. Murni cuma sekali aja kok Bu," jawab Murni dengan singkat. "Ya oke, Ibu berangkat kerja dulu. Besok Ibu mau nambah 1 orang lagi yang kerja di sini buat jagain Zeva dan Kayla. Biar kamu gak terlalu capek dan kesepian. Nanti tidur berdua di kamar ini sama kamu ya," kata Kiara, mencoba memberi solusi. "Bu, kenapa ditambah? Saya sendiri juga gak apa-apa kok Bu. Masih bisa urusin si kakak dan adik," jawab Murni, tampak enggan. "Kenapa Mur? Kok kamu gak setuju?" tanya Kiara dengan heran. Iya terserah Bu, Murni cuma saran," jawab Murni dengan nada agak tak terima. Kiara tak melanjutkan pembicaraan. Jelas, Murni tak ingin ada orang lain di rumah ini yang bisa mengganggu kedekatannya dengan suami tercinta. "Ya sudah, Ibu mau berangkat kerja dulu Mar. Uang jajan di tempat biasa, bonus buat kamu Ibu tambah, ambil aja ya," kata Kiara sambil keluar. Begitu Kiara sampai di pintu garasi, ia mendengar kata-kata kasar yang keluar dari mulut Murni. Sialan, ternyata Murni tak selugu yang ia kira. Pukul 10 pagi, Kiara memutuskan untuk mengendap kembali ke pekarangan rumah. Ia ingin tahu apa yang Murni lakukan saat ini. Dengan hati-hati, ia mengintip lewat jendela kamarnya yang sengaja dibuka lebar tadi pagi. Kiara melihat Murni duduk bersama anak-anak, masing-masing memegang boneka mereka. "Mbak Murni, pegang boneka yang besar. Mbak jadi kakaknya kita berdua. Aku dan Kayla jadi adiknya," kata Zeva dengan gembira. "Asik, aku dipanggilnya Angel aja ya. Aku suka nama Angel," jawab si kecil Kayla dengan girang. Boleh, balas Zeva. "Nah, kalau Mbak sebaiknya jangan dipanggil Mbak lagi. Kalian panggil Mbak dengan sebutan Bunda ya. Mulai sekarang biasakan panggil Bunda," ucap Murni sambil menunjuk telunjuknya ke arah anak-anak. Gitu. Jadi mulai sekarang kami panggil Mbak dengan sebutan Bunda?" tanya Zeva agak bingung. "Iya, bukan cuma saat mainan. Saat udah selesai mainan pun panggil Mbak Bunda mulai sekarang. Cuman kalau sudah ada Mama panggilnya Mbak dulu. Oke anak-anak?"
kata Murni dengan penuh keyakinan. Kok gitu mbak? Kan kalau udah selesai boneka-bonekaannya ya berarti udahan. Kok masih dipanggil bunda? Kan Mbak Murni yang ngasuh kami. Java mempertanyakan. Yes, kalian nih, mbak ini sebentar lagi juga akan jadi bunda kalian. Kalian mau kan punya adik kecil lagi? Mau kan di rumah ini ada bayi lucu di keranjang bayi, terus bisa dimain-mainin gemas? Jawab Murni dengan penuh keyakinan. Ih, mau banget, aku mau punya adik lagi. Beneran mbak bisa kasih Zeva dan Kayla adik bayi beneran, bukan bohongan? Tanya Zeva dengan kegirangan. Ya beneran, nih lihat perut mbak besar kan? Nah itu tanda ada dedeknya, ini adik kalian. Nanti lama-lama brojol jadi bayi deh. Jadi adik kalian yang lucu di rumah ini, jawab Murni dengan ceria. Wow, amazing, aku mau, yes, ujar Zeva kegirangan. Disusul oleh Kayla yang melonjak kegirangan. Asik, adik bayi, asik, ujar Kayla. Tiara sangat terkejut dan kesal. Keterlaluan, Murni sudah berani menjelaskan kehamilannya pada anak-anak. Anak-anak memang senang, karena mereka memang sangat ingin Kiara hamil dan memberi mereka adik. Tapi Kiara merasa apa yang Murni lakukan sudah terlalu jauh. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.